Pak Zulkifli. Selamat sore, Waalaikumsalam. Pak Zulkifli, kenapa nama Raffi Ahmad kemudian muncul di PKS sebagai calon presiden 2024? Ya, seperti dikatakan tadi ya, hari ini kan kami semua ada Atta Halilintar, kemudian Raffi Ahmad. Jadi dari popularitas saja, obrolan itu bersama dengan kepala-kepala daerah dari PKS. Nah, di samping itu menurut saya kan kita pernah lihat Raffi Ahmad dengan ngomong hello guys, kemudian mempromosikan produk segala macam, dia bisa memperoleh financial incentive yang begitu besar. Nah, menurut kami ya ke depan ini coba contoh COVID 2024 masih cukup jauh. Dan dengan perubahan teknologi bisa merubah cara masyarakat berpikir. Oleh karena itu partai-partai harus bercermin lah. Ini semacam self kritik buat kami untuk berani mencoba mengusung anak-anak muda yang mampu berkomunikasi berbahasa dengan kalangannya sendiri di kalangan milenial itu. Kira-kira gitu aja pesannya. Tapi apakah itu serius ketika disebut nama Raffi Ahmad sebagai calon presiden 2024 karena yang berbicara adalah Pak Zulkifli Mansyah, Gubernur NTB, yang dalam pernyataannya ini menjadi obrolan kepala daerah dari PKS. Ini kan petinggi PKS yang ngomongin soal ini, Pak. Ya kalau menurut saya cara baru. Skenario dari PKS pada saat ini 2 tahun menjelang Pilpres untuk diomongkan oleh masyarakat soal PKS kembali disebut-sebut untuk bisa muncul. Saya kira perlu ada wake up call juga kepada generasi milenial itu untuk mereka diasosiasikan dengan generasi sebaya mereka. Karena ketika saya hadir dengan Atta Halilintar, anak saya tuh nggak pernah mau balas WA saya biasanya. Tapi ketika saya bersama Atta Halilintar, tiba-tiba dia merasa bahagia bapaknya bersama Atta Halilintar. Artinya dia mengikuti dinamika di generasinya. Tapi kan bicara soal capres, Pak, presiden gitu, pemimpin negeri ini. Calon pemimpin negeri ini. Ke depan pun cara kita berdemokrasi, cara memilih pemimpin pun ya akan berbeda juga kalau semata pertimbangan popularitas dan elektabilitas yang jadi patokan. Kita tidak bicara kapasitas dan kompetensi sekarang. Oleh karena itu kita juga mesti merenung juga apakah cara berdemokrasi seperti ini adalah solusi terbaik atau harus kita kembali ke demokrasi Pancasila sebagaimana yang disarankan oleh founding fathers kita dulu gitu. Nah, minimal jangan sampai kita berjibaku dan terjebak dengan cara berdemokrasi yang baru, yang sangat liberal seperti sekarang, sehingga orang populer jadi pemimpin tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kompetensinya. Ini bukan skenario PKS untuk mencari perhatian di tengah saat ini partai-partai sudah membentuk koalisi menuju Pilpres 2024, Pak Zulkifli. Kalau menurut saya begini ya, sekarang itu kan dulu kalau Pilpres sebelumnya, itu kan dinamikanya terasa hangat itu dekat-dekat aja sebulan sebelumnya, bahkan last minute Pak Jokowi baru nentukin siapa wapresnya. Sekarang ini pemilu masih 2 tahun. Kalau kita lihat yang followernya paling banyak, misalnya sekarang itu kalau ditanya generasi milenial itu, ya generasi saya sama Pak Anies satu generasi. Saya sama Pak Ganjar bersamaan di DPR. Oleh karena itu kan ada Raffi ini adalah generasi anak-anak kami yang punya vocabulary, kosakata yang sama sekali berbeda mungkin cara kami berpikir. Nah oleh karena itu kan generasi ini perlu didengar, perlu diajak bicara. Jangan sampai kami bicara tentang program, tentang teori yang tidak lagi up to date dan relevan dengan kekinian mereka. Jadi dari followers nih Pak dilihatnya? Salah satunya maksudnya kan ini demokrasi yang populis gitu. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan ini jadi wake up call buat senior-senior ini. Jangan sampai bikin koalisi membenjangkan orang itu saja. Padahal sebenarnya ada mayoritas generasi yang perlu didengar, perlu diajak bicara, dan perlu juga ada representasi. Ini kan disebut Bapak sebagai ngobrol-ngobrol informal dengan Pak Gubernur atau kepala daerah dari PKS. Followers Raffi Ahmad ini akan dibawa nanti menjadi serius. Ya who knows, kita nggak bisa menerka tentang muara muncul atau sudah memproyeksikan diri menuju ke Pilpres 2024 lebih pilih Raffi Ahmad daripada mereka. Pertama kami kan seperti pidato presiden partai itu kita ingin agar presidensial threshold itu bisa tidak seperti sekarang. Jadi semua orang bisa melakukan kampanye, menghadirkan gagasan-gagasan yang segar untuk dikontestasikan. Nah kalau seperti sekarang ada limitnya, tentu calon yang diusung PKS tidak serta-merta diterima. Tentu harus dikompromikan dengan mitra koalisi karena kita tidak bisa mengusung sendiri. Jadi siapa yang akan dicalonkan partai PKS bahkan mitra koalisi masih sangat mentah gitu. Jadi bisa
Bisa saja Raffi Ahmad disodorkan, kalau mitra koalisinya setuju, why not? Tapi kalau Oke. nggak setuju kan bisa yang lain, maksud Tapi saya. saya menggarisbawahi tadi masih sangat mentah, mungkin juga bisa ini masih jadi pembahasan informal juga di ke-20. Bahkan saya lihat tadi di Oke. Milan PKS misalnya ketua pemuda PKS Dr. Gamal tuh maksud saya, wah itu hebat sekali. Oke, Jadi kita baik. tidak kekurangan stok anak muda sebenarnya di Baik, negeri. baik, baik. Terima kasih Pak Zulkifli Mansyah Sama-sama, sudah bergabung sama-sama bersama kami Linda. di Kompas Petang hari ini.